Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro, yaitu rangkuman teori ekonomi makro dari pertemuan 1 sampai dengan 18. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendapatan nasional dan penghitungan PDB. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengatur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, data mengenai upaya yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak, penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Selanjutnya, cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, cara paling sederhana untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika suatu produksi tersebut dijual. Biasanya, barang diproduksi dalam sejumlah tahap di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada suatu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai tambah pada masing-masing menengah, tahap dan pada tahap akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Secara singkatnya, pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Apa itu pendekatan pendapatan? Yaitu perhitungannya dilakukan dengan menjumlah seluruh pendapatan dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, dengan cara pendekatan produksi, yaitu cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambah seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, dan niaga. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah yang berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran investasi, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang telah dikurungi nilai impor. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa aja? Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam waktu ke waktu, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional mempunyai 3 metode. Yang pertama, metode nilai produksi. Yang kedua, metode pengeluaran. Yang ketiga, metode penerimaan pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu kualitas dan keberadaan faktor produksi, tingkat teknologi, tingkat investasi, tingkat bunga, pengeluaran pemerintah, peningkatan ekspor, pengharapan atau ramalan perekonomian masa depan. Selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan perekonomian tertutup 1. Perekonomian tertutup adalah sebuah perekonomian tanpa transaksi dengan negara lain. Untuk menumbuhkan perekonomian, sebuah negara mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi, bisnis, dan belanja pemerintah. Jadi perekonomian 3 sektor lebih kita kenal dengan perekonomian tertutup, sedangkan perekonomian 4 sektor yang melibatkan rumah tangga luar negeri lebih kita kenal dengan perekonomian terbuka.
Keseimbangan perekonomian tertutup 2. Perekonomian tertutup 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri hanya dari dua sektor, yaitu ada sektor rumah tangga, keluarga, konsumen, RTK, dan sektor rumah tangga perusahaan atau industri RTP. Dalam perekonomian tersebut diasumsikan hanya ada dua pelaku, sehingga tidak ada kegiatan pemerintah maupun kegiatan perdagangan. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini yang meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai pendapatan nasional. Dan oleh karena pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari perbelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa, perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang modal. Dalam persamaan algebra, persamaan pengeluaran agregat adalah AE sama dengan C ditambah I. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional dalam kurung AE sama dengan Y. Analisis keseimbangan pendapatan nasional mempunyai dua bentuk perekonomian yang lain, yaitu ekonomi 3 sektor dan ekonomi 4 sektor. Ekonomi 3 sektor merupakan perekonomian tertutup, ekonomi 4 sektor merupakan perekonomian terbuka yang meliputi ekspor dan impor. Selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan ADAS. Keseimbangan ADAS merupakan kependekan dari keseimbangan agregat demand dan agresif supply. Keseimbangan ADAS juga dikenal juga dengan sebutan keseimbangan makroekonomi. Keseimbangan ADAS adalah kondisi di mana agregat demand sama dengan jumlah agregat supply. Analisis ADAS melihat keseimbangan pendapatan nasional dan telah memasukkan unsur tingkat harap di dalamnya. Pada saat keseimbangan terjadi, pendapatan nasional real mencapai keseimbangan pada tingkat harga keseimbangan. Kondisi keseimbangan ADAS dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil. Pada saat itu terjadi, penawaran barang dari perusahaan-perusahaan sudah mencapai kestabilan. Perusahaan-perusahaan sudah tidak ingin menambah ataupun mengurangi output yang mereka hasilkan. Dari sisi permintaan agregat juga menilainya sebagai kondisi di mana permintaan cenderung tidak akan berubah. Analisis ADAS yang telah memasukkan unsur harga di dalam analisisnya membuat pembahasan ini sedikit berkembang dibanding pembahasan keseimbangan perekonomian yang sebelumnya dibahas, baik itu pembahasan keseimbangan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, maupun perekonomian 4 sektor. Pada pelajaran ekonomi makro, kita mengenal bahwa dalam perekonomian terdapat sisi permintaan agregat demand, dan sisi penawaran agregat supply. Interaksi antar permintaan agregat dan penawaran agregat di pasar pada akhirnya akan mencapai keseimbangan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana terjadinya kondisi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Selanjutnya saya akan membahas tentang uang dan institusi keuangan. Definisi dan ciri-ciri uang di masa modern ini, kehidupan tidak terlepas dari uang. Uang diciptakan dalam perekonomian bertujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka, uang dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan kata disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda berbagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Benda yang dapat disebut uang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, jumlahnya terbatas. Yang kelima, bendanya mempunyai mutu yang sama. Emas dan perak merupakan dua benda yang memenuhi syarat di masa lalu dan telah menjadi alat tukar-menukar berabad-abad lalu. Tapi, semenjak berlakunya revolusi industri, perkembangan perdagangan menjadi sangat pesat, dan sebagai alat ukur menukar, emas dan perak tidak dapat mengikuti pesatnya perdagangan yang ada. Maka dari itu, bank mengeluarkan uang kertas, uang bank atau uang giral sebagai alat tukar-menukar.
Uang giral atau uang kertas adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum atau bank perdagangan. Fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibagi menjadi: 1. Untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, 2. Untuk menjadi satuan nilai, 3. Untuk menjadi bayaran yang ditunda, 4. Sebagai alat penyimpan nilai. Selanjutnya tentang permintaan dan penawaran uang. Ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli ekonomi klasik, memberikan analisis mereka kepada efek dari perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas, quantity theory of money, dan teori sisa tunai, cash balance theory. Persamaan pertukaran teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut: MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Di dalam persamaan tersebut, M diartikan sebagai penawaran uang dalam pengertian yang sempit, M1. Selanjutnya permintaan uang. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan 3 hal, yaitu tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta menggunakan uang, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan-tujuan memegang uang. Di dalam analisis Keynes, masyarakat meminta memegang uang untuk 3 tujuan. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga untuk spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasi tinggi, uang sangat penting perannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi atau jual beli. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terwujud apabila pertukaran dilakukan dengan menggunakan uang, karena dengan ini pemilik uang dapat mudah menggunakannya untuk membeli barang yang diperlukan. Selanjutnya keseimbangan pasar barang dan uang. Dalam kondisi apa pasar barang dan pasar uang dikatakan seimbang? Pasar barang dikatakan dalam keadaan keseimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut, atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva I. Selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka. Apabila penentuan keseimbangan pendapatan nasional memperhitungkan kegiatan ekspor dan impor, maka analisis mengenai kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara telah sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam realitas. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, perekonomian dapat dibedakan kepada 4 sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan sektor luar negeri, di mana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Analisis penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian seperti itu dinamakan keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan ini mencakup baik yang cuti maupun yang izin sakit. Konsep pekerjaan ini diadopsi oleh banyak negara seperti Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja atau disebut dengan TPAK diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Selain itu, tingkat kegiatan masyarakat tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi wilayah negara bersangkutan. Bagaimana ini membahas TPAK dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? TPAK adalah angkatan kerja dibagi penduduk dalam usia kerja. Umumnya, TPAK dipengaruhi oleh faktor-faktor: A. Jumlah penduduk, B. Usia penduduk, C. Pendekatan rumah tangga, D. Tingkat pendidikan. Untuk jumlah penduduk yang bersekolah dan ibu-ibu mengurus rumah tangga, semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tinggi, akan semakin kecil jumlah angkatan kerja, yang berarti semakin kecil pula tingkat PAK.
Untuk usia penduduk, semakin tinggi usia, TPAK semakin tinggi pula. Namun pada usia tua, termasuk pensiun, TPAK semakin rendah. Pendapatan rumah tangga, semakin rendah pendapatan yang diterima, rumah tangga cenderung memperbesar TPAK karena semua anggota keluarga dikerahkan untuk bekerja agar pendapatan keluarga meningkat. Tingkat pendidikan, yaitu semakin tinggi tuntutan terhadap pendidikan, maka cenderung mengurangi TPAK. Tuntutan pendidikan ke arah yang lebih tinggi seiring dengan kemajuan zaman, persepsi masyarakat tentang pentingnya memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan cenderung menurunkan TPAK, yang berarti mencegah kemungkinan membengkaknya tingkat pengangguran terbuka. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Yang kedua berdasarkan pada ciri pengangguran yang terwujud. Selanjutnya saya akan membahas tentang inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Menghitung tingkat inflasi berguna untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun yang berikutnya. Dalam hal ini perlu dipedomani indeks harga konsumen dari suatu tahun ke tahun tertentu dan seterusnya untuk dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, dan yang ketiga berlangsung terus-menerus. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu inflasi ringan. Inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Selanjutnya, inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membayangkan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai dengan 30% per tahun. Yang itu selanjutnya inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat akan lebih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Selanjutnya, inflasi sangat berat, hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab inflasi. Peningkatan permintaan. Penyebab inflasi ini terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi ini diantaranya adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Meningkatkan biaya produksi. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar hingga upah buruh. Tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang
dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem agregat defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun, hal ini justru membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat makin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Selanjutnya tentang kebijakan pemerintah. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal yang dimaksud mencakup pengubahan besarnya pajak atau pengeluaran pemerintah atau pengubahan besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama. Selanjutnya, menurut Nanga 2005 menyatakan bahwa kebijakan fiskal atau disebut juga kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat pengangguran alamiahnya. Dengan kata lain, kebijakan fiskal bertujuan agar pendapatan nasional real naik pada laju pertumbuhan pendapatan nasional potensinya, yaitu laju pertumbuhannya selaras dengan perubahan teknologi dan perubahan jumlah faktor produksi dengan tetap diperhatikannya kestabilan harga-harga umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter bisa dijelaskan sebagai proses mengelola stok uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan laju inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter juga menjelaskan dalam upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik melalui mengatur jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui pendapatan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Prakteknya pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penempatan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Tujuan lain kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga pembayaran internasional seimbang. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer oleh sektor real. Selanjutnya, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Selanjutnya, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Selanjutnya, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya, alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadinya kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka.
Selanjutnya, transfer teknologi modern perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Definisi neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor, barang dan jasa, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang di luar negeri. Selanjutnya, penyajian neraca pembayaran. Ada dua bentuk penyajian neraca pembayaran, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. Penyajian standar yaitu komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar Shun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. Yang kedua, penyajian analitis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menunjukkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kurva valuta asing. Kurva valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang domestik yang dibutuhkan, atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Jika kurs dolar menunjukkan US1 sama dengan 15.000, berarti untuk mendapatkan 1 dolar maka harus menyiapkan uang sebesar 15.000 rupiah. Penentuan kurs valuta asing. Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, permintaan mata uang asing, kurs pertukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Penawaran mata uang asing. Semakin tinggi penawaran harga mata uang negara tertentu, semakin banyak penawaran mata uang tersebut, dan semakin rendah mata uang tersebut, maka semakin sedikit penawaran mata uang tersebut. Penentuan harga mata uang asing. Dengan adanya permintaan dan penawaran mata uang, maka keseimbangan akan tercipta di pasar bebas dengan memadukan antara permintaan dan penawaran tersebut. Pemerintah dapat campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya adalah untuk memastikan kurs yang diwujud tidak menimbulkan efek yang buruk ke atas perekonomian. Kurs yang ditetapkan oleh pemerintah akan berbeda dengan yang ditetapkan oleh pasar bebas. Nilai kurs yang ditetapkan pemerintah bergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang sesuai dengan tujuan-tujuan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kurs valuta asing. Menurut Kuncoro, ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu sistem kurs mengambang. Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilitas oleh otoritas moneter. Yang kedua, sistem kurs tertambat. Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai tukar mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama menambatkan ke suatu mata uang. Berarti nilai tukar mata uang tersebut bergerak melalui mata uang yang menjadi tambatannya. Yang ketiga, sistem kurs terlambat merangkak. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai tukar mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Yang keempat, sistem sekeranjang mata uang. Banyak negara sedang berkembang menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Yang kelima, sistem kurs tetap. Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli falas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu faktor fundamental. Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi, inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua, faktor teknis. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Yang ketiga, sentimen pasar. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam dan jangka pendek. Selanjutnya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak 2 abad yang lalu menimbulkan 2 efek yang sangat membanggakan, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat dan menciptakan kesempatan kinerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Namun, demikian sangat menyedihkan untuk disadari bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu peristiwa yang berlaku bagi semua negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi Amerika Serikat pada triwulan 1 2018 tumbuh 2,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi yang tumbuh 7,3% dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 1,1%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi untuk jasa yang tumbuh 2,1%. Selain itu, ekspor Amerika Serikat pada triwulan 1 tahun 2018 mampu tumbuh 4,8% dan impor tumbuh 2,6%, dengan pertumbuhan impor jasa mencapai 6,% per tahun. Yang terakhir, saya akan membahas tentang tingkat pengangguran dunia. Tingkat pengangguran dunia secara umum, beberapa negara tidak terlalu berbeda dengan kondisi pada triwulan 5 tahun 2017. Namun, tingkat pengangguran di Brazil dan Singapura mengalami peningkatan pada triwulan 1 2018, masing-masing 13,1% dan 2,7%. Pengangguran di Brazil meningkat pada triwulan 1 2018 sebagai dampak musliman untuk para pekerja informal yang memiliki kontrak sementara, di mana pada awal tahun kontrak ini berakhir dan perpanjang kontrak pekerja dilakukan. Tingkat pengangguran Jepang dan Amerika Serikat mengalami tren yang menurun pada triwulan 1 2018, masing-masing sebesar 2,5% dan 3,9%. Tingkat pengangguran Amerika Serikat menurun seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur. Jumlah orang yang bekerja di Jepang semakin membaik seiring dengan dorongan dari Perdana Menteri untuk meningkatkan jumlah perempuan masuk ke dalam angkatan kerja karena penuaan populasi yang semakin tinggi. Selain itu, penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin meningkat pada triwulan 1 2018 juga mendorong penurunan tingkat pengangguran di Jepang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.